Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut ana, adalah para haba. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Ibar. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Ibar. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba. Apa yang disampaikan oleh Bahar Smith maupun muridnya ini jelas-jelas merupakan salah satu bentuk penjajahan dan sekaligus pembunuhan karakter terhadap para ulama-ulama kita di Nusantara ini. Kenapa saya menekankan pada situasi seperti itu? Karena jelas sekali narasi yang dibangun itu adalah narasi yang betul-betul merendahkan, seolah-olah bahwa ulama-ulama pribumi di mata para oknum habaib, terutama Bahar Smith CS ini, adalah orang-orang yang nilai atau kadarnya itu sangat rendah. Dan lagi-lagi kalau saya mengatakan premingan-premingan seperti ini, saya kira jelas bahwa ini premingan yang sengaja dilontarkan untuk menjatuhkan harkat dan martabat ulama-ulama kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka sesungguhnya dengan mayoritas muslim di Indonesia ini, itu artinya ada agenda di mana Bahar Smith CS ini ingin memang mendegradasi ulama-ulama NU. Tetapi sekalipun demikian, saya kira kita tidak akan tinggal diam dan akan mengkanter narasi-narasi jahat seperti ini. Kalau saya itu bicara apapun, sesungguhnya lebih untuk meneguhkan kebangsaan kita demi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar senantiasa terus-menerus bisa terjaga dari orang-orang yang ingin mengkerangkengnya. Terutama kita tahu bahwa Indonesia ini memang kalau bicara soal habaib, sekali lagi itu para manggut-manggut dan cenderung sangat bersimpati dengan yang namanya habaib, karena itu adalah doktrin yang memang sudah tertanam di dalam relung batin masyarakat Indonesia khususnya, bahwa yang namanya habaib itu sebagai cucu Nabi ya harus dihormati dan harus dihargai. Tetapi dengan pola komunikasi, dengan pola dakwah yang dibangun oleh para habaib-habaib ini, saya kira kita harus berpikir ulang dan kembali mengkaji secara mendalam mana habaib yang layak diikuti dan mana memang yang tidak. Dan sekali lagi, apa yang menjadi tuntutan orang hari ini bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia itu seharusnya memang harus dilacak sebagaimana harus dilacak nasabnya, apa betul atau tidak, baik itu secara keilmuan atau kalau perlu melalui tes DNA. Tes DNA juga ini kan sudah dilakukan oleh keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mereka memang betul-betul terkonfirmasi bahwa masih cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita, ada satu YouTuber yang menurut saya ini luar biasa keilmuannya, masih sangat muda, namanya Hanif Farham. Pendekatan-pendekatannya selalu menggunakan kitab, dan tentu untuk bicara soal bagaimana mengkanter narasi-narasi sesat yang berbau-bau agama ini memang ada jauh lebih bagus kalau pendekatannya itu menggunakan juga pendekatan
kitab ya selain daripada pendekatan sosiologi politik. Nah, kalau saya kan lebih pada pendekatan sosiologi politiknya, bahwa yang dilakukan Bahar Smith ini adalah merupakan penggiringan opini untuk mendegradasi para ulama-ulama NU. Artinya dia mau mengambil alih kendali, seolah-olah bahwa dia adalah pemilik sah ajaran Islam ini karena dia merasa cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu sendiri bahwa Rasul itu adalah seorang nabi yang merupakan bapak dari seluruh umat yang ada di dunia ini, dan termasuk saya kira bukan saja manusia, termasuk pada makhluk-makhluk yang lain. Nabi itu diutus sebagai khalifatul pilar rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh apa yang ada di alam ini. Jadi tidak saja terhadap cucunya, jadi siapapun itu masuk dalam kategori penerus Nabi selama dia memiliki pengetahuan yang mapan, terutama terkait soal keilmuan. Yang tentu keilmuan ini tidak saja ilmu agama, tetapi ilmu yang secara keseluruhan mencakup soal kehidupan kita. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak bagaimana pendekatan kitabnya terkait soal apa yang dikeluarkan oleh Bahar Smith ini, yang sudah disampaikan sebelumnya Hanif Farham melalui konten YouTube-nya. Ada ungkapan baru-baru ini dari Habib Bahar tentang lebih utama mana antara Habib dengan ulama ya. Dan Habib Bahar mengatakan lebih penting Habib karena itu adalah zatyun, atau itu nasab langsung ya. Dan murid Habib Bahar yang ceramah pun yang saya tampilkan itu mengatakan belajar kepada Habib itu lebih utama berlipat-lipat daripada seorang ulama. Itu kan ada kesan bahwasanya ada ras istimewa di situ ya, ada nasab istimewa. Nah, oleh karena itu saya ingin menanggapi dari bagaimana komentar ulama menanggapi tentang bagaimana keutamaan manusia atau apa yang membuat manusia itu mulia dari manusia yang lainnya. Tetapi sebelum saya bacakan di sini, saya akan terlebih dahulu membawakan satu ibarah di sini dari Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusulul Al-Ilmiyah. Ada ungkapan fa'ala kafatil muslimina ay ya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ay yuwaqiruhum wa yu'allimuhum min ghairi guluwin wala israfin. Seluruh kaum muslimin hendaknya memastikan kecintaan kepada atau memberikan kasih sayang mereka kepada ahlul bait serta menghormati dan memuliakan, tetapi ada catatan di sini min ghairi guluwin wala israfin, dengan cara yang tidak berlebihan. Ya, jadi yang wajar-wajar saja seperti itu. Nah, lantas bagaimana komentar di dalam kitab Tafsir Ar-Razi tentang derajat manusia? Ini sebetulnya ayat ketika Imam Ar-Razi menafsirkan ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kita langsung, ini tafsirnya banyak sekali klasifikasi di sini, bahkan cabang-cabang klasifikasinya itu ada klasifikasi lagi. Nah, yang paling yang paling berhubungan dengan masalah ini adalah bagian yang ke-6 ya. Al-mas'alatu sadisatu. Masalah yang ke-6. Hadhil ayatu, ayat ini dalatun ala fadlil ilmi. Ini menunjukkan terhadap keutamaan ilmu. Fa innahu subhanahu ma adhara kamala hikmatihi fi khalqihi Adam alaihi salam illa bi an adhara ilmahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'adhara kamala hikmati, tidak menampakkan kesempurnaan hikmahnya fi khalqihi, di dalam makhluknya atau terhadap makhluknya Adam, yaitu Adam alaihi salam, illa bi an adhara ilmahu, kecuali Allah menampakkan ilmunya. Falau kana fil imkani wujudu syai'in, walaupun ada sesuatu yang memungkinkan yang wujud dari sesuatu, asyrafa yang lebih mulia minal ilmi dari ilmu, lakana minal wajibi, maka sesuatu itu mesti idharu fadlihi, akan nampak keutamaan itu bidzalika syai'i, dengan sesuatu. Misalnya ya nasab, misalkan Allah mengutamakan nasab, pasti Allah akan mengungkapkannya. Atau mengutamakan otot, Allah akan mengatakan otot, ternyata tidak. Ya, labil ilmi, bukan ilmu. Begitu. Wa'lam annahu, ketahuilah annahu sesungguhnya ya dulu ala fadilatil ilmi, penunjuk atau pengindikasian terhadap keutamaan ilmu itu terdapat apa yang terdapat tersebut atau petunjuk tersebut, alkitabu, apa kitab, wasunatu dan sunnah, wal mangkulu dan ungkapan-ungkapan atau tukilan-tukilan ulama. Amal kitabu, adapun dari kitab yaitu Quran, fawujuhun, ini terdapat beberapa arah atau variabel ya.
Al-awalu yang pertama adalah anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala sammal ilma, Allah menamai al-ilma ilmu bil hikmati dengan kata hikmah. Kata ini dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya kalimat ya. Summa innahu, maka sesungguhnya Allah ta'ala mahlur Allah azzama, mengagungkan Allah amrul hikmati, terhadap urusan hikmah. Di mana hikmah ini adalah penamaan terhadap ilmu tadi. Wadzalika, dan hal tersebut ya dulu ala idzami sya'nil ilmi, mengindikasikan terhadap keagungan ilmu, atau dibaca azmi sya'nil ilmi juga enggak lah. Bayanu annahu ta'ala sammal ilma, keterangan bahwasanya Allah ta'ala sammal ilma, Allah menamai ilmu bil hikmati dengan nama hikmah, yaitu mayurwa an muqatilin, sesuatu yang diriwayatkan oleh Imam Muqatil. Annahu, sesungguhnya Muqatil berkata qala. Annahu, sesungguhnya Imam Muqatil qala, berkata Imam Muqatil, tafsirul hikmati fil Qur'ani, tafsiran hikmah fil Qur'ani, di dalam Quran, ala arbati aujuhin, ini terdapat 4 variabel. Ahaduha, yang pertama adalah mawa'izul Qur'ani, yaitu nasihat-nasihat dari Al-Qur'an. Qala fil Baqarati, qala Allah fil Baqarati, di dalam surah Al-Baqarah, wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati. Kemudian yakni mawa'izul Qur'an, yaitu yang dimaksud adalah nasihat-nasihat Al-Qur'an. Wa fin nisa'i, dan di dalam Quran surah An-Nisa, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, dan Allah menurunkan kepadamu al-kitab, yaitu kitab, wal hikmata, dan hikmah. Yakni mawa'idhu, atau al-mawa'idhu ya, yakni al-mawa'idhu. Wa misluha fi Ali Imran, dan yang serupa juga terdapat di dalam surah Ali Imran. Wasaniha, dan yang kedua adalah al-hikmatu, yaitu hikmah, bimaknal fahmi, dengan makna faham, wal ilmi, dan ilmu. Qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, wa atainahul hukma sabiyya. Ini surat Maryam ya. Wa fil Luqman, dan di dalam surat Luqman, wa laqad atayna Luqmanal hikmata, yakni al-fahma wal ilma. Wa fil An'ami, dan di dalam surat Al-An'am, ulaikal ladzina atainahumul kitabal wal hukma. Kemudian wasalisuha, dan yang ketiga al-hikmatu bimakna nubuwati fin nisa'i, di dalam Quran surah An-Nisa. Faqad atayna ala Ibrahimal kitaba wal hikmah, yakni an-nubuwata. Masih banyak lagi teman-teman ya. Kalau ke bawahnya itu masih banyak lagi. Nah, dari sini intinya begini saja ya. Kalau kita pakai ayat ini dari Al-Qur'an, tafsiran Imam Ar-Razi atau Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam menafsirkan di sana beliau mengutip ungkapan ulama tentang ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi yang di sini tentu Nabi Adam itu dimuliakan daripada malaikat, atau Nabi Adam ini dijadikan khalifah di bumi itu karena ilmu, karena ilmu. Ya wallahu a'lam, ketika Habib Bahar mengatakan bahwasanya nasab itu atau Habib itu karena nasab lebih mulia ketimbang ulama, itu dari siapa, ungkapan siapa, wallahu a'lam. Atau Habib Bahar juga tidak menunjukkan literatur atau ungkapan itu ungkapan siapa atau ibarah dari ulama mana. Jadi seperti itu. Tapi meskipun begitu, memang ada keterangan-keterangan dari para ulama untuk memuliakan dan menghormati para habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan adapun Habib Bahar mengatakan bahwasanya nasab itu tidak terputus, itu salah juga, Pak. Nasab itu bisa terputus. Tentang bagaimana anaknya Nabi Nuh itu, Kan'an, yang kemudian tidak dimasukkan kepada klasifikasi ahlul baitnya, atau habib-habib yang merusak atau bikin kerusakan. Itu juga berpotensi tidak masuk atau terputus sanadnya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya intinya apapun kita balik lagi kepada kacamata sejarah. Literatur sejarah membuktikan bahwasanya di mana satu bangsa ketika penduduknya mengagung-agungkan ras, mengagung-agungkan keturunan, itu pasti terjadi kehancuran pada tatanan sosial. Bukan hanya sejarah bangsa-bangsa Arab, di Eropa pun pada abad ke-8 ketika hendak sampai ke abad Renaissance itu terjadi. Kita lihat bagaimana Karl Marx mengkritik kaum borjuis, karena kaum borjuis ini mengklasifikasi ras, atau meskipun bukan ras ya, kasusnya waktu itu memang kedudukan sosial orang-orang borju. Kan pada sama, intinya kan sama. Ya, peninggian ras itu juga kan untuk kepentingan kedudukan di tatanan sosial, seperti itu. Kemudian Hitler ketika itu mengagungkan ras Arya, pasti hancur Pak Han, hancur. Intinya kita harus mencintai semua zuriyah Rasulullah SAW. Di dalam kitab Abnaul Imam pun di situ dijelaskan tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
itu dinobatkan atau memang tercatat sebagai zuriyah Rasulullah, tapi tidak pernah mendeklarasikan beliau adalah sebagai seorang Habib atau mengkoar-koarkan ya nasab tersebut kepada publik. Begitupun yang terjadi kepada turunan-turunannya, mungkin akan saya bahas walaupun ini sudah cukup banyak yang membahas ya. Tidak seperti itu, dan itu pun yang dilakukan oleh para wali songo ketika datang ke Indonesia. Mereka ini juga memiliki terah ke atau dikenal sebagai zuriyah Rasulullah. Tetapi tidak pernah mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah turunan yang kesekian atau mereka ini adalah zuriyah Rasulullah. Bahkan yang mereka lakukan adalah mempribumi. Itu mengapa alasan mereka juga mudah diterima di Nusantara. Ya, semisal Syarif Hidayatullah ketika berdakwah di tanah Jawa, namanya tidak disebut Syarif, tapi lebih dikenal dengan akrab atau lebih akrab kepada masyarakat itu disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Jadi kesetaraan atau egaliter itulah, sikap egaliter itu yang membuat keharmonisan hubungan antar sesama manusia. Jadi itu saja, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi Demikian, wabarakatuh. saya kira semakin konkret. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sekaligus menjadi informasi dan edukasi terhadap generasi kita agar tidak gampang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Habib-Habib kucluk, oknum-oknum Habib yang sengaja menjual nasabnya hanya untuk kepentingan perutnya atau untuk kemewahan dalam hidupnya, yang tentu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.